والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي وآل النبي وصحبه والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yang menyenangkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita malam ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi di hadapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan yang lalu, kemarin sampai di bab alladzi yahrumu bil hadas. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alladzi yahrumu bil hadas, sesuatu yang diharamkan ketika kita sedang berhadas, entah itu hadas besar atau hadas kecil. Hadas kecil yahtaju ilal wudu, membutuhkan wudu. Adapun hadas besar yahtaju ilal ghusli, yaitu butuh dengan mandi wajib. Alladzi yahrumu bil hadas wal janabah wal haid, yang diharamkan bagi orang yang sedang berhadas, hadas kecil, wal janabah, hadas besar, wal haid, hadas besar juga. Jadi wong yang diharamkan bagi wong yang sedang berhadas kecil, hadas besar, entah itu bentuknya haid atau junub atau janabah. Apa yang diharamkan? Yang pertama as-shalah, semayang. Salat, seluruh salat itu tidak diperbolehkan kalau dia mengalami hal yang tadi. Hadas kecil, tak punya wudu, tak boleh semayang. Tak boleh salat, tak boleh melakukan aktivitas salat. Kemudian dia lagi hadas besar, junub, tak boleh dia salat. Kemudian dia lagi haid bagi perempuan, tak boleh dia salat. Dan semisal salat, kemarin sudah dibaca, yang semisal solat, yang syarat-syaratnya juga hampir sama dengan solat, yaitu sujud sahwi. Makin sujud sahwi atau sujud sahwi salah. Sujud tilawah, bukan sujud sahwi. Sujud sahwi sujud lupa. Sujud tilawah. Kalau sujud sahwi jelas di dalam solat, karena sujud sahwi itu sujud lupa ketika di dalam solat. Nah, ini sujud tilawah. Sujud tilawah itu ada juga di dalam solat. Ketika kita lagi solat, baca surat yang ada sujud tilawahnya, surat sejadah, surat apa lagi ada sujud ni? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di belakang juga ada sujud tilawah. Nah, ketika lagi baca Quran, bukan dalam solat, lagi baca Quran, agak bulan puasa, baca Quran, ketemu dengan sujud tilawah, itu sunnah wak solat, sunnah sujud. Kalau tidak nak sujud, baca be subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi afdalnya sujud, namanya sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini makomnya sama dengan solat, ngadep kiblat, berwudu, artinya punya wudu suci, kemudian menutup aurat, itu sama dengan solat. Kemudian sujud apa lagi yang disamakan dengan solat? Sujud syukur. Sujud syukur ni yang kadang-kadang kebanyakan kebablasan. Kalau sujud tilawah tadi taruh kelak. Sujud tilawah itu tak mungkin kita temui kecuali kita lagi ngaji, berarti lagi baca Quran. Taruh kelak berarti lagi wudu, berarti lagi suci.
Nah, untuk sujud tilawah itu juga sebenarnya bukan untuk wong yang sedang maca Quran bae. Yang dengar Quran bae, yang dengar Quran itu sunnah juga sujud. Jadi kalau ada wong lagi maca, pakai speaker misalnya tadarus Quran misal lagi maca Quran tadarus si A yang maca pakai speaker kan dengar galau. Nah, ketika bertemu dengan itu tadi misal wasjud waqtarib sunnah sujud, bukan yang lagi maca, yang dengar juga melok sunnah karena dia dengar. Sunnah itu yang mendengar. Nah, mak mana ada yang bertanya, mak mana kalau kita dengar itu ghairu mubashir, bukan siaran langsung, maksudnya bukan langsung dengar tapi dari radio rekaman. Apa ke hukumnya sunnah sujud tilawah? Ada yang katakan tidak, karena dia tidak mubashir. Mubashir itu langsung dengar. Sama dengan azan di HP, sama azan langsung. Yang mana yang wajib? Wajib tak? Kan wajib dengar azan. Wajib tak dijawab? Wajib dengar azan dijawab. Aku tuh diam kalau azan, jawab azan. Kalau orang lagi azan. Nah, sekarang dengar azan dari radio atau dari HP, wajib tak dijawab? Tidak. Karena azannya dari HP, suara rekaman, bukan suara orang langsung. Beda juga kalau dia radio siaran langsung ngebang misalnya langsung jawab itu. Tapi kata para ulama pada intinya kalau kita dengar azan nak dia langsung yang wong yang langsung azan atau itu rekaman, afdolnya diam, jangan bersuara tadi. Jangan ngomong. Nah, sama ini sujud tilawah. Kalau dia rekaman, kan ada rekaman 30 juz oh baca. Itu tak ada disunnahkan, artinya dia rekaman. Rekaman baik. Tapi dalam ayat wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Intinya kalau dengar Quran nak dia langsung dibacakan oleh wong atau dia rekaman, ansitu. Apa dia ansitu? Diam. Kalau lagi baca Quran, maka tu kalau kita misal nak migat ni migat lagi beres-beres di masjid misal, kadang kan hidupi ngaji, hidupi Quran. Nah, lemak bagus, Quran tu bagus. Cuman kalau lagi dia di Quran kan harus suruhan situ. Wasma'u, didengar, diam. Nah, sekarang kita ni lagi repot. Nah, kalau baca, ganti apa misal qasidah, misal itu solawat misalnya. Jadi yang lagi berkahwin tak pula jadi tuntutan kino itu Kalau kita lagi sibuk kan ini ngaji, bagus ngaji itu sebenarnya. Itu. Karena dituntut untuk dengar tadi, dituntut untuk mendengar. Tapi kalau nak dipakai tak apa-apa, tak jadi soal. Cuman itu tadi karena berdasarkan dari ayat tadi kan harus diam dan dengarkan ayatnya tadi tu. Diam dan dengarkan ayat yang dibacakan tadi tu. Nah, itu sujud tilawah. Sujud syukur. Nah, ini yang sujud syukur ni yang kadang kebablasan. Boleh duit misalnya diantar ke wong, boleh duit. Berapa duit? 500,000 misalnya. Oh, kan main senangnya. Tersujud langsung. Allahu Akbar. Depan God. Sujud ni tadi. God depan ni. Ya unjuk wong tengah jalan kan. Wong unjuk namanya. Oh ya Allah, galak dia ingat video-video tu. Alhamdulillah ya Allah. Sujud dia, wong kaget. Ya kalau dulu di TV wong kaget, sekarang banyak sudah YouTube ini galak unjuk wong pinggir jalan kan. Oh, jadi banyaknya nih sujud syukur pinggir jalan ni. Allah sujud, tak tahu pakai celana pendek, tak tahu betina ni tadi tak berjilbab, berwuduk apa tidak, main bola sujud, celana pendek. Nah itu tidak pas. Walaupun itu baik dijengok wong, sujud syukur, masya Allah, bersyukur, padahal tidak pas, karena ada syaratnya, karena dia termasuk salah satu ibadah, sujud syukur ini tadi. Karena dia kalau dia ibadah butuh dengan syarat. Syaratnya harus suci dari 2 hadas, menghadap kiblat, menutup aurat dan lain-lain. Itu. Kemudian yang yaqumu maqamas shalah, yang sejajar sesyarat sama dengan salat juga, yaitu khutbatul Jum'ah. Khutbah
khutbah Jum'ah. Jadi khutbah Jumat ini juga termasuk sambung dengan solat. Artinya syaratnya wudu, bersuci, nutup aurat, tak boleh suci dari tempat, pakaian dan badan. Ini yang lagi khutbah. Tempatnya harus suci, pakaiannya suci, badannya harus suci. Sama dengan solat. Jadi kalau di mimbar tu kalau baca diperhatikan jangan sampai ada tai cicak. Lagi yang khotib lagi semangat. Tai cicak dah tepat kan? Misal kan. Nah, tepat tai cicak, batal dia khutbahnya. Karena dia ngawak najis. Jadi nak diperhatikan ini mimbar ni nak dijawaz, nak dibersih ke. Karena salah satu tempat yang galak dihinggapi oleh cicak mimbar ni kan. Takutnya lagi ada najis atau dia tak ada nempak-nempak tadi cuma kakinya nijak. Pas naik kaki tijak. Taruh kalau tidak tahu, kalau tahu batal. Nah, kalau dia tak tahu selesai solat misalnya baru tahu nijak tai cicak di mimbar tadi, batal dia sembahyang. Solat dia batal. Yang lain yang berapa ratus ikut sembahyang belakang dia batal tak? Tidak. Jangan tunjuk tahu baik. Kalau dia tunjuk tahu, umum ke pula pakai speaker, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi anak khutbah tai cicak ada di kaki anak. Batal kan lu Pak langsung. Jadi jangan diumum ke biarlah. Yang tak tahu lillahi taala. Nah, yang tahu ni diri kita yang ulang. Jangan diumum ke. Iya. Yang sudah terjadi sudah, jangan diumumkan. Nah, sekarang kita yang tahu. Maka hukumnya batal. Sama dengan solat berjamaah itu. Kalau yang tahu dengan imam tu batal apa tidak, dia sudah batal duluan. Dia juga sudah, ini imam, di belakang ini nyingok di badan imam ada tai cicak. Berarti kan si imam ni tidak sah semayangnya. Nah, kalau dia tahu ada batal, masih diteruskan masih melok, tidak sah semayang dia. Harusnya dia stop juga dia. Memutuskan antara dia dengan imam. Dah acak lagi dia melok dengan imam. Ngapa? Karena dia sudah tahu secara yakin bahwasanya imam batal solat itu. Yang lain tahu tak? Tidak tahu. Lanjut ke baik, biasa baik. Tak usah dibatalkan karena tak tahu. Segala yang tidak tahu tu tidak ngapo-ngapo. Yang tidak tahu. Jangan ecak-ecak dah tahu. Tahu-tahu dah tu ecak-ecak gilo. Ada juga. Iya, gilo lagi. Cak puasa lagi misal bertemu dengan bab puasa. Kan kalau tidak tahu tidak batal. Lupa bahasa itu ya, lupa makan. Tidak batal lupa. Namanya lupa. Cuma 3 begeng lupa yang ni. Mana 3 begeng tu lupa. Lupa tu sesuap lupa. Malah 3 begeng ngiro pindang pula. Nyedok celimpungan bukan lupa lagi itu lapar udah. Ecak-ecak lupa. Nah, itu jadi lupa tu tak jadi soal. Tidak menjadi satu masalah. Kalau dia lupa dia itu. Kemudian yang selanjutnya yang setara hukumnya atau syaratnya dengan solat yaitu solatul janazah. Solat jenazah. Walaupun tak ada kata ruku, tak kata sujud, dia sama dengan solat seperti pada umumnya. Syaratnya menghadap kiblat, wudu, bersuci dan lain sebagainya. Kemudian apalagi yang diharamkan ketika sedang berhadas? At-tawaf fardhan wa naflan li'annahu manzilatas shalah. Kemudian yang berhadas itu tidak boleh melakukan tawaf. Tak boleh melakukan tawaf, entah itu dia sunat atau wajib, itu tidak diperbolehkan. Li'annahu bimanzilatis shalah, karena dia semakom dengan solat. Nah, maka tu kita kalau pergi umrah, pergi haji, namanya taklid, pindah mazhab. Pindah mazhab. Karena kalau mazhab kita Imam Syafi'i bersentuhan dengan yang bukan mahram, kan sudah dibahas batal wudu kan, itu hukumnya batal wudu. Sedangkan di tawaf itu kalau kita bersenggolan dengan wong melok mazhab Syafi'i, batal, itu tak kelar tawaf itu.
batal lagi, ambil wuduk lagi, mau ulang lagi sampai kiamat. Itulah terus. Ya namanya berjalan kan uang ni kan. Nah, tersenggol. Aku tuh pindah mazhab. Bahasa itu taklid, pindah mazhab, pakai mazhab di sana. Yang mana mengatakan bersentuhan tidak membatalkan kecuali dengan apa tadi itu syahwat. Nah itu kalau mazhab Syafi'i sebenarnya lebih ke berhati-hati. Kalau mazhab Syafi'i, mazhab lain itu Imam Maliki, Hanafi, Hambali itu beliau itu kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ini lebih agak ketat lah bahasanya. Kalau mazhab Syafi'i nyenggol nafsu batal. Kalau mazhab lain harus nafsu. Bahkan ada juga yang mengatakan bukan bersentuhan tapi bersetubuh baru batal wudu. Nah itu. Maka tu ada pernah satu riwayat pernah mungkin ada yang dengar Nabi ketika solat menyentuh istri beliau, bersentuhan dengan istri beliau. Tidak membatalkan wudu. Tapi mazhab Syafi'i membatalkan wudu. Ngapa? Lebih berhati-hati. Karena ada pendapat-pendapat yang lain yang memahami tentang sentuhan Nabi tadi. Nabi tak bersyahwat, ada yang katakan nak bersyahwat tidak batal. Nah, mazhab Syafi'i ngembek berhati-hati, sentuhan dengan istri hukumnya batal itu. Kenapa bini batal? Karena bini itu orang lain. Bini itu orang lain kan? Bukan saudara dengan kita. Dia tuh halal disentuh. Kapan? Ketika akad nikah. Sudah akad nikah baru halal disentuh. Tapi kalau bab wuduknya dalam mazhab Syafi'i tetap hukumnya dia orang lain yang tidak kati hubungan darah dengan kita. Bukan mahram bahasa itu, bukan mahram bin nasab, bukan mahram itu. Itu mazhabnya Syafi'i. Kau salaman dengan bini hukumnya batal wudu. Tawaf. Nah, jadi tawaf itu sama dengan solat. Kemudian yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berhadas besar atau hadas kecil, mashul mushaf. Mashu itu artinya menyentuh. Mushaf itu nama lain dari Al-Quran. Mushaf menyentuh Al-Quran. Wal muradu bil mushaf ma kutiba fihi Al-Quran walau ba'dal ayat wa qasdi darasa at-tilawah. Menyentuh Al-Quran hukumnya tidak boleh kalau dia sedang berhadas. Nah, yang dimaksudkan di sini al-mushaf atau yang dimaksudkan di sini Al-Quran bukan harus Quran semain ini, bukan. Ini misal Quran. Ini yang tidak boleh. Tapi yang di sini disebutkan bahwasanya Quran di situ adalah yang disebut di sini ma kutiba fihil Quran. Setiap kertas yang bertuliskan Quran tidak boleh disentuh tanpa wudu. Yasin. Misal contoh Yasin, walaupun dia bukan Quran, sikok Quran ini, kalau dia Yasin, nanti wudunya dipegang, tak boleh sentuh. Hukumnya haram kalau tidak ada wudu atau dia sedang hadas besar. Lagi ada juga masalah tentang Quran itu boleh disentuh atau Yasin itu boleh dipegang, dibawa kalau dia di dalamnya ada terjemahan. Itu ada pembahasannya lagi kan. Kalau dia terjemahannya lebih banyak daripada Qurannya, maka boleh. Terjemahan lebih banyak dari Quran, boleh dipegang, dibawa ni, boleh. Ada pembahasan. Maka itu dibahas tentang kitab Jalalain. Pernah dengar nama kitab Jalalain? Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu sudah diteliti oleh ulama, antara tafsir dengan Qurannya itu hampir sama. Maka tu dikit tafsir Jalalain itu, tidak ada tebal, tidak ada pecah yang lain. Tafsir apa? Tafsir sampai berjilid-jilid kadang ulama tu nah. Kitab berjilid tu satu jilid, nah berjejer digobok sampai 5 sampai 6 itu tafsir. Nah kalau Jalalain tidak, sikok ni lah. Isinya Quran, isinya tafsir. Dikit dia. Nah, mak mana wong yang ngawak tafsir Jalalain? Ada itu dibahas sampai diteliti isinya. Banyaklah Qurannya, banyaklah tafsirnya.
Itu kalau dia masalah mushaf. Sama dengan kemarin ada yang bertanya di HP, Quran di HP. Kalau dia di HP mati tak apa-apa. Tapi kalau dia tampil Al-Quran itu harus pakai wuduk megangnya. Harus suci dari hadas besar. Tapi kalau dia tak tampil Quran, tidak tampil, tak apa dipegang HP kata wuduk. Tapi kalau dia tampil Quran, maka hukumnya seperti Al-Quran. Maka tu di sini kalimatnya ma kutiba fihi Al-Quran. Setiap apapun yang bertuliskan Al-Quran, la yajuzu al-mashu, tidak diperkenankan untuk disentuh. Kalau lagi hadas besar atau dia hadas kecil. Itu. Hamlul mushaf itu nyentuh. Ada lagi kalimatnya hamlu. Hamlu itu membawa, dibawa. Nah, macam ini nah. Ini sentuh. Ini mah bawa. Aku tu pernah anak dulu ngaji di Langgar, masih kecil anak dulu. Anak ingat yang ngaji itu minta tolong anak muka kenyau. Dia megang speaker lagi baca Quran, tadarus Quran, apa namanya, habis main tarawih. Nah, anak tukang malik kenyau dulu anak ingat. Dibalik ke sekarang lah belajar lah tahu. Oh, getinya bapak itu waktu itu katik wudu. Baca Quran boleh kalau katik wudu. Baca Quran boleh. Yang tak boleh menyentuh dan membawa. Yang dua, mashu itu menyentuh. Nah ini mashu nah, membolak-balik. Disentuhnya berarti kan. Nah, yang kedua hamlu. Hamlu itu ini nah. Nah, dibawanya, nah dipegang. Bukan menyentuh lagi ini membawa namanya. Dua jadi. Tak boleh menyentuh, tak boleh juga membawa. Kalau hadas besar, hadas kecil. Maka tu dia nyuruh anak balik aja. Balik. Baca lagi dia. Sudah balik lagi. Karena anak ada bodoh. Waktu itu kan melok tadarus Quran. Itu je. La yajuzu hamlu lil baligh illa iza kana ma'al mata fa fihi arba'atu taratan yaksidu mushafa faqad fala yajuz. Nah, kalau dia darurat atau dia nak bawa Quran tadi tu butuh nak dibawa, harus bawa Quran, sedangkan tak kata wudu, maka boleh membawa Quran dengan syarat ada sesuatu di dalam Quran, entah itu kertas atau telunjukan. Telunjukan boleh. Nah, di dalam kertas itu ada dalam Quran itu ada kertas, ada telunjukan. Cak mana caranya kalau dia darurat? Taratan yaksidul mushaf faqad. Kalau dia niat dia cuma ngawak Quran, ngawak Quran hukumnya tidak boleh. Tapi yang boleh itu taratan yaksidul mata faqad. Yang boleh itu dia niat bukan bawa Quran tapi ngawak telunjukan. Dia megang Quran itu kan darurat ini, misal dia harus megang Quran itu atau dia harus ngembek Quran itu, sedangkan dah kata wudu misal, atau Quran tu nyampak atau cak manalah dah kata wudu, tak boleh megang Quran. Nah, niat dia jangan megang Quran tapi ngembek telunjukan yang ada di jiwa ini, atau di dalam Quran ada selipan kertas. Nah, niatnya ngembek kertas, ngembek kertas yang ada itu, niatnya dalam hati, atau niatnya dalam hati ngembek telunjukan. Tapi kalau dia ngembek Quran itu yang tak boleh. Kalau kata wuduk tadi dalamnya ada telunjukan atau talilah atau apalah misalnya di dalam Quran tadi boleh. Taratan yaksiduhuma fala yajuzu indal Ibn Hajar khilafa lil Imam Ramli. Ini ada dua pendapat Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Tak jadi soal. Artinya nak pakai yang pertama atau yang kedua. Yang pertama harus niat tadi, yang kedua darurat, tak apa, nyampak namanya. Tak apa. Yang pertama harus niat dalam itu tadi, dalamnya harus ada misal ada tunjukan, niat kita ngembek tunjukan, misalnya nyampak gelebuk ngembek tunjukan dalam hati Yang kedua ya darurat ujinya. Nah, yang kedua pendapat kedua darurat, tak apa, sudah nak pakai pertama jadi, nak pakai kedua jadi, namanya dah darurat. Ini dah
talak kau baik. Mana kacik wuduk ku antara kapal bawah dan nyampak lebuh misalnya. Tahan lagi mek wuduk dulu Quran lah tekap kapal kalau sudah nyampak kalau. Tak apa kalau darurat. Masailu fi mushabil mashil mushab wa hamli. Yajuzu hamlul mushab wa mashu lisabi al-mumayyiz lidirasah faqat. Boleh bagi anak kecil, bagi budak kecil sobi al-mumayyiz tapi sudah mumayyiz lidirasah untuk dia belajar, boleh megang Quran tadi, bawa Quran tadi boleh. Kadang kan katik wuduk budak ngaji tu, yang kecil-kecil yang sudah mumayyiz tapi kan belum balik tapi anak sering kan nak nyok di kampung tu budak ngok Quran, budaknya ada wuduk abidak dah ni. Nah, ada wuduk abidak. Ya juzu boleh untuk budak yang masih mumayyiz lidirasah, tapi syaratnya untuk belajar. Tapi kalau cuma dipegang-pegang tegur, tak boleh dibawa-bawa cuma dipegangnya. Nak ke mana? Pegang Quran kami je dia. No, jangan. Turun. Balik ke. Punya dia memang kan istilahnya. Cuma tidak nak belajar, nak pegang Quran dibuka-buka misalnya budak kecil Nah, jangan dibiarkan kecuali untuk belajar. Itu menurut pendapat Ibnu Hajar wa Imam Romli, dua-duanya beliau berpendapat mengatakan ya juzu diperbolehkan untuk belajar. Jildul mushaf la yajuzu mashuhu wala hamluhu illa iza in qata'at nisbatuhu anil mushaf bi'anil ustukmila fi kitabil akhar. Adapun masalah bab apa dia jildun tu ini kulitnya ia kapernya ini juga dibahas bahwasanya ini adalah bagian dari Al-Quran. Kalau dia lepas dari Al-Quran itu tidak jadi soal, tapi kalau dia masih lekat dengan Quran itu bagian dari Al-Quran, tidak boleh. Maka tu ada dulu ada pemikiran lah maksudnya, pemahaman bahwasanya Quran tu boleh dikapal ke di bawah. Pernah ada dulu dengar dalam di universitas, bukan di Palembang tapi di luar. Itu anak dapat cerita itu dari sikok ustaz juga dari luar juga, dari kota dia itulah. Punya di universitas itu ada sikok guru yang mengatakan Quran itu tak apa dikapal ke. Karena dia kertas saja dia. Kertas. Kejadian. Makin nyontoh ke pula dengan murid. Kertas kosong tapi. Kertas je dia. Tulis sama kertas kan apa ke bawah. Nah, itu hati-hati kadang di universitas kadang nyelip manusia-manusia model ini. Hati-hati maka tu harusnya budak kuliah yang kuliah tu sama cak kami di pesantren. Kami di pesantren sebagian anak tidak kuliah. Yang dari pesantren anak itu harus tamat dulu dari pesantren baru kuliah. Di IAIN, di segala macam lah apa dia nak ambil tafsir apa kalau ada pondasi dulu. Jadi kalau ada yang nyeleneh di sana tak masuk dia. Bahkan anak pernah dengar dari ustaz itu di luar universitas Islam di luar sana ada sikok yang ajarkan Tuhan itu Allah tu tak katik jadi. Allah itu tak katik. Ngajarkan dengan muridnya dengan apa dia bukan santri namanya mahasiswa. Tuhan itu Allah tu tak kata ngapo? Allah baca tak jengok Allah jadi. Baca jengok Allah, tak baca. Sesuatu yang tak baca dilihat itu tak kata jadi. Sesuatu yang tak baca dijengok pecul lah ya Allah. Dah. Sesuatu yang tak baca dijengok itu tak kata jadi dia. Kan itu logika, Pak. Jadi maka tu bahasa tercuci lah otakmu. Iya berfikir. Maka tu banyak yang nyeleneh ni budak-budak pintar malahan. Yang otaknya kritis itu nah, yang galak mikir, berfikir, ini yang tak pernah jengok Allah. Berarti Allah tak kata. Tapi ada di situ budak yang memang sudah ada pondasi mengkali dari pesantren atau dari apalah, dia tegak di belakang tu. Dia ngomong dengan gurunya, dia ngomong dengan kawan-kawannya. Sekarang aku nak nanya Pak aja dia. Sekarang aku nak nanya,
Aku nanya dengan kawan-kawan, pernah tak nyingok otak bapak je dia? Pernah tak kamu nyingok otak bapak tu? Ada tak? Pernah tak? Tak pernah, berarti bapak kata otak je dia. Berarti bapak kata otak. Kami tak pernah pak nyingok otak bapak je dia. Sesuatu yang tak pernah dijingok berarti tak kata je dia. Jadi logika tu dibaliknya lagi logikanya. Nah itu hati-hati. Maka tu ada pondasi kita dari luar masuk ke situ rusak kita pak. Kalau kita plong-plongan ibaratnya kaset kosong diisi nimo baik nak kusut nak apa masuk kalau tapi kalau lah ada isi mental dia. Nah, ini tak benar omongan bapak ini. Tidak benar. Aku dijawabnya peran dia. Pernah tak kamu nyingok otak bapak? Nah, tak pernah. Tak pernah nyingok berarti bapak kata otak aja dia. Nah, mana nak ngomong lagi? Logika dia dibantah lagi dengan logika. Nah itu jadi hati-hati dengan hal-hal yang model itu banyak sudah dari dulu bahkan sekarang mungkin lebih banyak lagi sudah apalagi sekarang ada media sosial ada HP ni macam-macam isinya maka nak hati-hati nak benar-benar nian dengar isi di HP ni karena tidak seluruhnya bagus manfaatnya banyak cuman banyak juga kadang-kadang dipleset ke yang menyimpang dan lain-lain. Nah itu masalah kulit. Dia kulit termasuk juga dari bagian Al-Quran. Yajuzu lil muhdis ayyahmila Al-Quran lid-darurah iza lam yatamakkan minat tayammum. Kalau dia dalam keadaan kemarau dah katik banyu cak kemarin darurat nak megang Quran dak kada nak ambil tayammum dulu misalnya nyampaklah darurat cak tadi maka dia diperbolehkan untuk mengambil Al-Quran. Namanya darurat, dak katik banyu nak tayamum dulu nian, tidak perlu tayamum langsung baik ambil Al-Quran. Iza lam yatamakkan minat tayamum ka'an khafa alaihi minal ihtiraq awil ihanah. Takutnya kaget menghinakan Al-Quran dengan Quran tadi nyampak atau kaget terbakar atau apa selamatkan. Nah misal kebakaran misalnya katik wuduk kan apa nak wuduk dulu lah kebakaran duluan Quran tadi tu mbek nak apa langsung darurat namanya bal yajibu alaihi zalik bahkan hukumnya wajib untuk kita langsung mengambil Al-Quran tersebut walaupun tanpa wuduk. Iza kana al-Quran wa tafsir fi kitab wahid fayajuzu mashuhu wa hamluhu idza kana harfu tafsir aksar min harfil Quran. Nah ini yang tadi Anda baca yang kita bahas tadi. Sekarang ada tafsir, ada Quran di dalam satu kitab. Iza kana Quran wa tafsir fi kitab wahid. Kalau ada Quran dengan tafsir dijadikan satu dalam satu kitab, mana hukumnya? Fayajuzu mashuhu wa hamluhu. Maka boleh membawa Quran tersebut membawa kitab tersebut dan menyentuh kitab tersebut iza kanat harfu tafsir aksar min harfil Quran dengan syarat huruf-huruf tafsir itu tulisan-tulisan tafsir itu lebih banyak daripada tulisan Al-Quran. Maka itu yang dibahas tadi itu oleh ulama salah satu kitab Jalalain, tafsir Jalalain, salah satu kitab tafsir lama lah, kitab tafsir senior termasuk kan. Nah itu dibahas oleh ulama, dikaji, diteliti huruf-hurufnya sama tak banyaknya dengan Al-Quran yang ada di dalamnya. Ternyata lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qurannya, lebih sedikit, tak ada banyaknya karena hampir seimbang sudah hurufnya. Wa amma idza kana tusawi au aqal minhu fayahrumu mashu wa hamlu. Kalau andai kata tafsirnya sama, misal jumlah huruf Quran berapa puluh ribu misal contohnya 5.000 huruf Quran itu misal. Ternyata tafsirnya itu sama 5.000, seimbang hurufnya, maka haram dipegang dan dibawa kitab tersebut. Atau aqallu minhu, atau lebih sedikit malah lebih sedikit, banyaklah Quran daripada tafsirnya, maka haram juga disentuh kalau tanpa wuduk dan hadas besar tadi. Itu fayajuzu lil muhdis qalbu waraqa al mushaf bi'ud la biyadihi fayahrumu walau lafa alaihi hirqah.
Hukumnya boleh membolak-balikkan Al-Quran dengan ud, dengan kayu, boleh dengan telunjukan. Jangan, tak boleh tu pakai tangan. Kalau kata uduk tadi pakai telunjukan misalnya, boleh. Yang tak pena misal boleh, pakai telunjukan lidi atau apa boleh. Kalau kata wuduk. Tapi kalau berhadas besar kan jelas tak boleh baca Quran juga kan. Kalau ini hadas kecil berarti hadas kecil dan tidak punya wuduk, dalam arti kata tak punya wuduk. Yahrumu mashu wa hamlu wa ilaqatul mushaf aw haritah aw sunduqah iza kana fihima mushafun wa qad uidda lahu wa illa fayajuz. Dan haram juga menyentuh sesuatu apapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu tadi itu apa namanya dibahas, kulit, kemudian apa lagi lah, talinya, tali yang dipegang tak boleh juga karena dia berkaitan dengan Al-Quran kalau. Nah kalau talinya lepas itu tali biasa jadi. Nah ketika dia nyambung dengan Quran, nah itu tadi bersambung dengan Al-Quran. Nah, itulah kata ulama, apapun yang bersambung dengan mulia maka dia jadi mulia. Cak kita kata ulama, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita umat, tapi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia. Umat yang lain tu iri, bahkan Nabi Musa alaihi salam pun iri dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sampai iri selevel Nabi Musa alaihi salam yang sudah bergelar dengan kalimullah, Nabi yang pandai berdialog dengan Allah. Nabi Musa itu dikit-dikit langsung ngomong dengan Allah, dikit-dikit ngomong langsung dengan Allah. Kalau ada masalah langsung nanya dengan Allah. Maka itu digelari dengan kalimullah. Langsung digelari dengan kalimullah. Tapi kalau dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jauhnya luar biasa. Nabi Musa ketika beliau hendak melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, unzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kata Allah dalam ayat. Kata Allah, kalau kau nak tengok zatku, kata Allah, maka unzur ilal jabali, jingoklah jabal. Jabal tu gunung, bukit. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau kau nak tengok zatku, jingoklah gunung itu, kalau dia mantap maka kau baca mandangku. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Nah yang nak dimbek kisahnya itu, Nabi Musa itu ketika naik ke bukit itu lembah suci. Fakhla na'laik, kata Allah dalam ayat itu. Fakhla na'laika, lepas ke sendal kau Musa. Ketika Nabi Musa naik bukit itu, Allah Ta'ala suruh lepas ke sendal kau Musa, karena ini adalah muqaddasitua, ini adalah lembah yang suci. Lembah yang suci. Tapi ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad bukan naik bukit tapi naik langit, ketujuh Sidratul Muntaha. Muntaha itu artinya mentok, katik lagi yang paling pojok, sudah paling pojok. Bahkan dalam riwayat yang ngewangi Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Jibril, itu pun beliau ngomong dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ana sampai sini be, sampai langit keberapa lupa, ana sampai sini be ya Rasulullah, naik satu tingkat lagi ana habis jadi binasa jadi. Karena tidak ada yang pacak naik sampai situ, cuman satu, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hebatnya kata ulama, bukan Nabi bukan jasadnya tapi seluruh yang lekat dengan Nabi, baju, sendal Nabi itu melok langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa naik pojok bukit, sendal lepas. Nabi Muhammad naik ke langit, sendal melok. Itu sudah menunjukkan status, bahasanya sudah menunjukkan status bahwasanya tidak baca dipungkiri Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apapun yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah mulia. Sendal
Sendal biasa, tapi sebutannya sendal Nabi Muhammad. Oh, itu sendal hebat. Baju biasa, tapi disebut baju Nabi Muhammad. Oh, itu hebat. Umat ini, umat Nabi ini, banyak umat Nabi. Tapi kalau disebut umat Nabi Muhammad, oh duluan, masuk surga. Yang lain kaget, mundur dulu. Biarlah dulu umat Nabi Muhammad SAW. Yang punya telaga di hari kiamat cuma siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya syafaatul uzma cuma siko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke Nabi Adam, nafsi urus diri dewek masing-masing. Anak ngurus diri anak, ente ngurus diri ente. Datang ke Nabi ini sama urus diri kita masing-masing. Maka cuma sikok yang pacak nganjuk syafaat saat dipinta, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiket syafaat itu untuk seluruhnya, mana dengan yang dekat dengannya, yang namanya sudah kaitan dari zaman hidup masih dunia. Umat siapa ente? Umat Nabi Muhammad. VIP lah karcisnya, tak main-main. Kalau umat lain kaget dulu, karcis biasa be. Walaupun dapat syafaat dari Nabi, tapi yang ini apa dia maksudnya kalau di dulu itu di prioritas, diprioritaskan pasti, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bakal minum di telaga Haud namanya? Telaga Haud itu telaganya Nabi SAW. Itu barang siapa yang minum dari telaga itu la yashqa ba'dahu abada, tak bakal pernah haus selama-lamanya. Dan itu minum biyadihi syarifah, dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat kita minum dari telaga itu pakai tangan Nabi. Siapa yang ditunjuk? Yang semayang. Yang tak semayang babit makin cantik pala dia. Kita minta minta. Tak acak lah, Nabi tak kenal lah dengan kita. Nabi tu, kita ni tak pernah bertemu Pak dengan Nabi. Nabi tak pernah tahu, tak pernah nyingok dengan kita. Maka tu Nabi banyak nganjuk tahu cara. Ana tak tahu bahasa ni, ana tak kenal dengan umatku. Aku kalau dengan sahabat okeylah, Sayyidina Abu Bakar cigenan, kecigen. Tapi kita cigen tak Nabi? Tidaklah. Tak tahu dengan gaya kita. Ratusan berapa miliar kali jumlah umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Manusia kalau umurnya sama, ya kan, riwayatnya kan? Bukannya kaki Nabi Adam umatnya tinggi-tinggi, tidak, di akhirat kaki sama tingginya. Nama mana Nabi nak mengenali kita? Nabi sudah tunjuk tahu, salah satunya wudu. Salah satunya kaki anggota tubuh ini mengeluarkan cahaya, kata Nabi SAW. Nah di situ Nabi baca salah satunya Nabi baca mengenali kita dengan pancaran cahaya dari anggota wuduk. Nah kalau sekarang tak pernah wuduk, mana nak matu cahaya? Nabi lanjut tahu, anak pacak kenal itu tadi, anggota tubuhmu akan mengeluarkan cahaya. Ya ibarat lah sudah tunjuk tahu. Kalau bertemu, misal di Jaka Baring, kan kami Jaka Baring, misal gitu rombongan kita ni tadi. Dasar itu tadi, apa namanya? Pergi umroh, pergi haji, kan ada apa namanya? Ada kalung kan? Nah, ada barcode-nya juga rasa itu. Ada barcode-nya juga biar baca langsung tahu ini jemaah siapa segala macam. Kan ada tanda pengenal. Berami dari Palembang baik berapa ikut travel ngawak wong umroh. Dari Palembang lagi banyak travel. Dari Jawa, dari mana, dari Kalimantan, dari sana kumpul kalau di sana seluruh dunia. Baca kenal. Nah, mana nak kenalinya kalau kita nyasar? Ada tandanya. Nah ini kan banyak videonya, kadang nenek-nenek lah tua nyasar di Mekah. Pintu sebanyak tidak bingung masuk dari pintu mana tak tahu. Nyasar. Nak ke mana bu? Anak pun nanya, nak ke mana? Tak tahu. Aku nak balik. Tak tahu jalan nak mana. Sama-sama Indonesia. Tapi wong itu tinggalnya di Mekah sana memang. Caknya memang sudah dijadikannya satu rutinitas video YouTube dia. Memang untuk nyari wong-wong yang sesat, khususnya wong Indonesia. Ngapa Indonesia ni banyak tekak bantah.
Dikongkon wong di sini lah mantep masih nak berjalan. Iyo. Salah satu Indonesia galak tekak mantah kan dikongkon mantep sini wajib mantep. Tidak, masih nak ngandang sana tu lah, ujung-ujung hilang. Nah, maka tu yang travel Palembang ni Indonesia ni banyak anginan balik. Ngapa ngejar yang tua-tua ni lah nah. Saru. Nah, ada barcode pengenalnya. Oh, ibu ni tinggal di hotel ini. Itu lengkap, Pak. Oh, tinggal di hotel ini, travel ini. Sudah, melok aku tahu jalannya. Dihantar. Nama itulah lebih kurang. Lah sudah diinjak tanda mengenal. Coba kalau ibu itu dibuangkan kalungnya. Sudah, jadi gembel di Mekah sana. Mana tahu orang nak ke mana? Nama itulah Nabi Muhammad juga Rasulullah SAW lebih kurang. Nabi tak tahu dengan wajah kita. Tak pernah kita bertatap muka dengan Nabi SAW. Mak mana cara biar Nabi baca kenal dengan kita? Nabi sudah ngejuk tahu. Ada ID card bahasa kita tu. Ada tanda pengenal. Cahaya yang keluar dari anggota tubuhmu ketika engkau berwudu. Maka salah dewek kalau tak pernah berwudu. Ada lagi yang lebih hebat ni lagi. Wudu baik tak semayang dia. Dia nak meci ke cahaya tadi kan. Wudu tiap hari ngapa meci ke cahaya tadi tapi tak semayang. Sama baik. Maksudnya tu biar semayang berwudu tu kan. Bukannya bodoh wae tiap hari semayang tidak sama baik katik cahayanya juga. Nah itu tidak jadi dia cahayanya. Itu. Nah habis azan. Oh. Habis sudah. Sudah. Lagi itu di selanjutnya alladzi yahrumu bil janabah wal haid. Nah sekarang besok minggu akan datang itu bab yang menerangkan tentang khusus yang haram ketika lagi junub dan lagi haid. Berarti khusus hadas besar khusus hadas besar. Tadi hadas besar, hadas kecil jadi sikap campur tak boleh baca Quran, tak boleh megang Quran, tak boleh mawak Quran, tak boleh semayang, tak boleh sujud syukur, tak boleh sujud tawa. Itu campur hadas besar, hadas kecil. Nah, kaget minggu akan datang untuk yang junub sama yang haid yang berhadas besar. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi